Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana caranya kita itu uh, mengantisipasi propos kita itu biar tidak bermasalah teman-teman. Jadi caranya teman-teman kita itu melakukan update terus teman-teman. Jadi teman-teman setiap beberapa hari, 3 hari sekali atau 1 minggu lah paling lama teman-teman harus cek itu di Play Store. Kemudian teman-teman lakukan update di sana teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video yang satu ini teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman. Bagaimana cara mengantisipasi agar proposnya itu tetap bisa dipakai teman-teman. Kadang-kadang proposnya itu error teman-teman. Oke teman-teman, strateginya adalah lakukan atau update daripada propos itu setiap saat teman-teman. Jadi kita harus sering membuka propos itu. Kemudian teman-teman kalau misalkan dia tuh agak susah dibuka teman-teman, error teman-teman bisa melakukannya dengan membuka Play Store. Jadi teman-teman buka Play Store itu, kemudian teman-teman lakukan ketik propos pada halaman Play Store teman-teman. Jadi setelah teman-teman di halaman Play Store tuh teman-teman ketik propos, teman-teman di sana kalau muncul ada kata update pada propos teman-teman, maka lakukan update teman-teman. Dan pada hari ini teman-teman saya ini lagi update propos teman-teman. Jadi ini saya lagi update propos karena barusan setelah saya buka itu di proposnya di Play Store itu setelah dicari propos itu ada tulisan update. Jadi saya harus lakukan update. Di sini ada dibutuhkan 88,63 MB teman-teman untuk update. Jadi kita tunggu ini lagi update. Jadi teman-teman sering gitu seperti itu proposnya. Jadi kalau kita buka dia error teman-teman. Jadi salah satunya adalah dengan cara update teman-teman. Nah ini lagi lagi proses teman-teman, lagi update. Kita tunggu, kita lihat gimana prosesnya teman-teman. Yang jelas teman-teman harus tetap semangat melakukan bisnis ini karena kita sudah diberikan aplikasi yang sangat canggih sekali teman-teman. Jadi kita nyetor nasabah cukup dari propos ini teman-teman. Oke, ini teman-teman sudah selesai dia, masih jadi sudah 100%, tinggal menginstal teman-teman. Instalan untuk update teman-teman. Oke, kita tunggu lagi dikit teman-teman. Sudah 100% ini. Oke, dia masih nginstal update-annya teman-teman. Jadi bukan nginstal baru tapi nginstal update. Jadi instalan yang sudah ada itu diupdate itu maksudnya. Ini sekarang lagi ngupdate dia. Oke, jadi ini teman-teman di halaman ini masih di Play Store teman-teman. Di halaman Play Store ini teman-teman sekarang ada tulisan buka. Jadi kita buka sekarang teman-teman. Kita buka teman-teman. Oke, ini proposnya dia sedang mau buka teman-teman. Nah, di sini teman-teman, setelah dibuka Play Store-nya ada tulisan update available. Jadi teman-teman lakukan di sini update lagi teman-teman. Update, kita klik update. Jadi update di sini yang jelas ada koneksi internetnya bagus teman-teman. Di sini ada 69.557 KB dia teman-teman. Jadi ini masih download aplikasi update-nya teman-teman. Jadi yang barusan itu belum selesai. Di sini dia minta update lagi teman-teman. Jadi teman-teman ikuti aja arahannya. Jadi seperti itu teman-teman. Karena kalau kita tidak update seperti itu dia error biasanya proposnya. Setiap 3 hari sekali itu biasanya itu dia perlu update. Jadi paling lama lah 1 minggu dia update lagi dia. Seperti itu teman-teman. Jadi karena apa? Karena propos ini banyak sekali yang pakai gitu ya. Dan juga setiap saat ini programnya ditambahin lagi oleh Prudential. Jadi terus dia tuh
diperbaharui karena ada program-program baru yang terus ditambah teman-teman, ada info-info baru yang terus ditambah sehingga kita harus update terus teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita pikir ini mirip dengan kita teman-teman, jadi setiap hari kita belajar gitu, jadi pasti ada perubahan atau pengisian memori teman-teman di otak kita. Jadi kalau kita bandingkan dengan komputer juga sama, komputer kita terus ditambahi kita ngetik informasi apa, kita simpan, kita berikan informasi lagi ke komputer itu, kita taruh lagi file yang baru lagi, kita ngetik lagi, kita taruh lagi file yang baru di komputer yang itu, seperti itu teman-teman. Ini juga sama di Purpose-nya itu terus dilakukan dia penambahan data-data terus teman-teman. Seperti itu sehingga kita harus terus update teman-teman. Nah ini masih masih melakukan prosesnya, kita sabar menunggu teman-teman. Jadi teman-teman di Purpose ini merupakan, kalau kita boleh bilang, Purpose ini adalah kantornya kita. Jadi kantor bisnis kita di Prudential itu adalah Purpose teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman tuh tidak pernah membuka Purpose, karena Purpose itu adalah kantor kita di dunia maya. Jadi kita bisa melakukan bisnis Prudential ini adalah dari rumah. Kita bisa di rumah itu kita buat misalkan satu sudut itu misalkan untuk meja kantor kita, misalkan itu di sana kita melakukan membuka Purpose ini, kemudian melihat memfollow up nasabah gitu, terus udah gitu belajar bikin ilustrasi, belajar training itu semua dari rumah itu bisa teman-teman. Jadi kita sudah difasilitasi dengan sangat bagus sekali oleh Prudential gitu. Itu kita bisa melakukan, jadi nyetor nasabah dari rumah, bikin ilustrasi bisa dari rumah, nyetor ngasih contoh ilustrasi pada calon nasabah juga dari rumah, seperti itu teman-teman, bisa. Kemudian teman-teman ngerekrut agent itu bisa dari rumah ya. Terus sudah itu nyetor aplikasi keagenan juga bisa dari rumah teman-teman. Banyak hal yang bisa dilakukan dari Purpose teman-teman. Memantau sekarang store calon nasabah, ada closingan istilahnya, jadi store closingan atau nyetor SPAJ dia, surat pengajuan asuransi jiwa dia, itu dari rumah. Udah gitu lagi sekitar 3 jaman tuh kita bisa cek lagi di Purpose teman-teman, bisa cek di Purpose itu ternyata nasabahnya sudah impos atau issued, jadi sudah di ACC dia jadi nasabah di Prudential. Sangat canggih teman-teman. Jadi untuk itu teman-teman, ayo kita semangat di Prudential teman-teman, sangat agar kita tuh terus semakin semakin maju di usaha ini teman-teman. Jadi itu teman-teman, di sini di Purpose ini banyak sekali ada hal yang bisa kita pelajari. Kalau teman-teman ingin belajar itu teman-teman bisa masuk ke trainingnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu klik di bagian kiri atas itu teman-teman bisa belajar di sana. Klik bagian sudut kiri atas daripada ruang beranda itu teman-teman, nanti klik itu, nama teman-teman akan muncul di sana. Sudah di bawah itu nanti teman-teman ada judul-judul halamannya. Jadi teman-teman mau buka halaman yang mana? Jadi ada halaman SKS itu untuk membuat ilustrasi, ada halaman jadi SKS dan SPAJ untuk membuat ilustrasi dan nyetor closingan, nyetor nasabah di sana. Terus untuk yang berikutnya teman-teman ada halaman training. Jadi kalau halaman training adalah teman-teman untuk belajar mengikuti training, belajar mengenai produk itu di halaman training teman-teman. Itu teman-teman punya cari-cari sertifikat itu semua ada itu teman-teman di halaman training teman-teman, itu dibuka di trainingnya. Nah itu juga ada di sini kalau di tempat yang tadi itu yang paling atas itu ada kolom rekrutmen teman-teman. Jadi di kolom rekrutmen teman-teman nanti bisa nyetor aplikasi keagenan. Jadi teman-teman di halaman yang pertama di daftar isi yang pertama itu teman-teman itu bisa nyetor calon agent teman-teman, melalui judulnya adalah rekrutmen teman-teman. Di sana teman-teman buka-buka. Jadi itu banyak hal yang bisa kita pelajari di sini teman-teman. Nah ini lagi dikit teman-teman, ini sudah mau selesai dia aplikasinya, update-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman dia hang gitu misalkan HP-nya, teman-teman bisa lakukan restart teman-teman, seperti itu. Jadi ini ditunggu, ini masih update nih. Kayaknya nih
banyak ada input. Jadi updatean yang baru di sini masuk sehingga dia cukup lama ini update-nya. Biasanya cepat yang update. Oke, ini tunggu lagi dikit teman-teman. Udah 100% teman-teman, tinggal packing aja teman-teman. Itu udah mau selesai teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman tinggal sekarang masuk teman-teman, masuk. Kita tunggu dulu teman-teman. Ini belum klik masuk, dia sudah berubah nih teman-teman. Kayaknya masih dari proses updateannya belum selesai nih. Nah, udah gitu teman-teman, udah selesai ini udah clear, udah selesai. Sekarang baru kita bisa pakai ini proposnya. Jadi seperti biasa, jadi teman-teman tinggal klik masuk teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini proposnya adalah versi yang terbaru untuk hari ini adalah versi 3.2.7 teman-teman. Itu versinya adalah versi 3.2.7 teman-teman. Oke, kalau teman-teman ingin masuk, silahkan masuk, tinggal klik masuk ya teman-teman. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini teman-teman, dan kita akan semangat terus di Prudential agar kita bisa semakin maju di Prudential. Oke, selamat pagi.